Jadi di kesempatan kali ini kita akan bikin to-do list sederhana. Nah, di sini yang udah aku siapin itu ada yang pertama judulnya, di sini ada to-do list. Terus di sini aku tulis nomor kegiatan, status, keterangan, dan ini kalau udah kita rapihin aja dan kita desain sesuai sama apa yang kita mau. Ini udah aku desain sesuai sama yang aku mau. Dan selanjutnya kita tinggal add border aja nih. Kita blok dulu ya sebelumnya. Terus kita klik di sini more borders. Kita pilih nih ketebalan yang kita mau. Sini pilih outline, jangan lupa warnanya juga sesuai sama yang kalian mau. Dan selanjutnya kita klik OK. Nah, yang di kolom besar ini juga sama ya, yang di kolom judul. Kita klik more borders. Ini udah sesuai, kita klik online. Oke. Nah, udah kayak gini. Kita lanjut di bagian nomor biar bisa terisi secara otomatis ya. Jadi kita nggak perlu isi-isi secara manual. Itu kita tinggal masukin rumus aja. Yang pertama, if, terus kontak. Nah, ini kita blok dari bagian atas ini sampai sini. Oke, kalau udah kita tutup kurung. Habis itu kita masukin nih di sini rumusnya. Kalau di laptop aku itu pakainya titik koma. Tapi biasanya beda-beda ya, tiap laptop bisa pakai koma, bisa pakai titik 2. Kita masukin aja. Nah, kalau true berarti kita masukin 1 dan kita masukin rumusnya lagi titik koma. Kalau false berarti kosong. Nah, kita tutup kurung. Oke, ini kita tinggal masukin aja. Misalnya di sini aku masukin to-do list yang pertama itu. Nah, dia akan secara otomatis terisi. Nah, tapi untuk yang nomor 2 dan nomor-nomor selanjutnya, itu ada perbedaan di dalam rumusnya. Cuman awalnya masih sama. Yang pertama, if, kontak, terus kita blok kegiatannya dari kegiatan sampai dari kegiatan nomor 2 ya sampai sini. Tutup kurung. Kalau udah kita masukin lagi titik koma. Kita klik yang nomor 1 tadi. C13 kalau di aku. Nah, terus kalau di sini kita tambah 1. Biar dia nanti otomatis terisi jadi 2, 3 dan seterusnya. Terus tambah lagi titik koma. Masih sama. Oke, nah ini kita coba masukin tugas yang kedua ya, misalnya. Nah, dia akan terisi gitu secara otomatis. Nah, ini kalau udah kita tinggal blok aja sampai bawah. Begini, oke. Nah, ini kita misalnya isi lagi, nanti dia akan secara otomatis ada. Nah, seperti itu. Ini aku mau masukin semua kegiatan yang mau aku lakuin dulu di sini. Nah, ini kalau udah masuk semua nih, kita tinggal rapihin aja sesuai sama yang kita mau ya. Ini aku rapihin. Aku di sini ganti fontnya. Oke. Ini juga sama ya, kita bisa ganti-ganti fontnya sesuai sama yang kita mau. Ukurannya juga bisa kita ganti-ganti. Nah, aku di sini juga mau ganti background warna ini biar nggak putih. Ini kita ganti font biar agak gedean. Terus kita pilih ini. Oke, this looks good. Oke, nah selanjutnya, langkah selanjutnya kita akan add checkbox dulu. Nah, jadi di bagian status ini kita akan tambahin checkbox. Nah, buat yang belum tahu gimana sih caranya munculin checkbox di Excel versi lama, nah ini kalian bisa di sini nih. Ini kan ada menu review ya di bagian atas. Ini bisa diklik kanan. Terus kita pilih customize the ribbon.
Nah, di sini kita bisa aktifin dulu developernya nih. Kalau udah aktif, tinggal klik OK. Nah, nanti akan muncul di sebelah sini itu menu develop. Nah, ini klik aja developernya. Kalau udah, kita klik di sini ada insert. Nah, ini kita pilih checkbox. Kita taruh di sini. Nah, ini kita tinggal rapihin dulu ya. Kan masih ada tulisannya. Ini tinggal klik kanan. Kita rapihin. Oke. Kita atur lagi posisinya di sini. Oke, kayak gini. Nah, kita juga bisa nih bikin perubahan setelah checkboxnya ini kita klik. Tapi sebelum itu kita tarik dulu checkboxnya sampai atas, sampai bawah maksudnya. Kayak gini. Kita juga bisa bikin perubahan kalau misalnya kita tuh udah menyelesaikan kegiatan itu. Nah, kalau misalnya kita klik gini nih, biasanya klik checklist, biasanya dia akan tercoret dan lain-lainnya. Nah, gimana caranya? Yang pertama, kita harus pastiin dulu si checkboxnya ini udah bisa membedakan true dan false. Nah, di sini belum bisa ya, karena kalau kita checklist, nggak ada keterangan true false-nya. Nah, gimana cara nambahinnya? Yang pertama, itu kita klik dulu nih di checkbox-nya, klik kanan. Terus kita pilih format control. Nah, di sini kita bisa klik checklink. Klik yang ini ya, paling atas sesuai sama di checkbox-nya. Terus kita klik OK. Nah, ini nanti dia bisa membedakan true dan false. Nah, di sini ada tulisannya tuh, true, false. Kalau kita checklist bakal jadi true, kalau nggak ada false. Nah, di sini biasanya buat menyamarkan aku ganti jadi warna yang sesuai sama backgroundnya. Kayak gini. Nah, hal yang sama kita lakuin juga ke semua checkbox ini ke bawah ya, secara manual. Nah, ini udah aku masukin semua satu-satu. Kita bisa lihat ini udah muncul semua. Seperti biasa, ini kita tinggal samarin aja. Oke, jadi kayak gini. Nah, ini kalau udah, kita akan bikin perubahan selanjutnya di bagian kegiatan. Nah, caranya gimana? Kita klik ini, conditional formatting, new rule. Kita pilih yang paling bawah, use a formula to determine which cells to format. Nah, ini aku pilih yang ini sebagai contoh ya. Kita pilih nih formatnya ketika udah di checklist, perubahannya itu mau yang seperti apa. Nah, di sini aku pilih structure, terus kita pilih perubahan warnanya jadi warna merah ya kalau udah di checklist. Nanti tinggal pilih oke. Nah, ini nanti dia akan berubah kayak gini. Nah, sayangnya kalau di laptop aku, kita harus masukin secara manual. Jadi, aku harus masukin ini satu-satu. Oke, wait. Oke, ini udah semua aku ganti, jadi ini semuanya udah bisa ya. Kalau ke checklist, itu dia jadi berubah. Nah, selanjutnya kita ke sini nih. Nah, di bagian sini itu kita masukin rumus countah. Kita blok ini. Itu kurung ya, terus lanjut. Nah, ini udah muncul jumlah dari semua kegiatannya. Ini bisa diubah-ubah dulu sesuai sama yang kalian mau. Dirapi-rapihin lagi. Oke, nah kalau untuk yang pending, ini kita masukin rumus count if kita pilih ini yang status satu kurung. Nah, kalau udah kita masukin ini titik 2 false.
Salah ya, ini di dalam masih false. Baru kita tutup kurung. Nah, ini karena belum ada di checklist, jadi ini ya masih belum berubah ya angkanya. Nah, buat yang down ini masih sama rumusnya juga. Count if. Terus kita blok ini. Masih sama rumusnya. Kita tambahin, kalau yang down berarti jadi true. Oke. Nah, ini 0 ya di sini. Oke. Nah, ini kalau udah kita pindahin aja. Ini kita copy ya. Copy. Nah, terus di sini kita paste. Kita pilih paste spesial yang ini, terus kita pilih yang ini. Link picture. Nah, seperti itu. Oke, ini udah bisa. Terus lanjut juga yang ini juga sama. Loh, kok hilang? Oh, ini. Juga sama, kita copy. Paste spesial. Link picture. Oke. Bentar, ini kita rapihin dulu. Ini pun sama, kita copy. Paste spesial. Picture. Oke, dan ini kalau kita tandain kegiatan kita udah selesai dengan checklist, otomatis jumlahnya juga akan berubah. Nah, selanjutnya kita akan munculin bar progress. Yang pertama ini kita merge dulu ya bagian ini. Nah, terus kalau udah kita masukin rumus, selesai dibagi jobnya ada berapa. Nah, ini kalau udah kita ubah jadi persen. Nih. Ini kita desain-desain dulu ya sesuai sama yang kita mau. Di sini. Oke. Nah, kita bisa tambahin bar dengan cara pertama conditional formatting, pilih new rule. Nah, ini kita pilih yang ini udah benar. Dan kita pilih data bar. Nah, di sini pilih number dan value-nya kita 0 ya udah benar. Maksimumnya juga masih sama, number di sini 1. Kita ganti. Nah, di sini untuk warnanya kita bisa ganti jadi suka-suka kita ya sebenarnya. Tergantung selera aja. Oke, kayak gini aja. Nah, kira-kira nanti setelah selesai akan jadi seperti ini. Seperti ini. Oke, sekian tutorial dari aku. Sampai jumpa lagi.